Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini anak-anak sekalian, kita akan belajar bahasa. Kita akan belajar akidah akhlak ya. Pelajaran akidah akhlak di kelas 2A, 2B dan 2C ya. Baik, silahkan siapkan buku akidahnya. Dan untuk mengawali taklim kita, pembelajaran kita pada hari ini, agar Allah selalu membimbing kita, Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita, mari kita awali dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, anak-anak sekalian, silahkan dibuka di halaman 42 di bab ke-6 sekarang ya, di semester 2 akidah akhlak ya. Itu tentang Allah Maha Suci. Allah Subhanahu wa taala Maha Suci di bab ke-6. Silahkan dibuka. Nah, di halaman 43-nya silahkan bagian A-nya. Yakin bahwa Allah Maha Suci ya. Maksudnya begini, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Suci, suci dari segala kekurangan dan kesalahan. Karena kurang dan salah itu adalah sifat kita manusia atau makhluk Allah. Jadi nggak mungkin makhluk Allah yang diciptakan sama Allah sama dengan yang menciptakan, sama-sama dengan Allah, nggak mungkin. Jadi kalau kekurangan dan kesalahan itu milik kita atau sifat-sifat manusia, maka Allah Maha Suci dari itu. Allah Maha Suci dari kekurangan dan kesalahan. Artinya anak-anak sekalian, Allah tidak pernah ada yang namanya kekurangan pada diri Allah. Allah Maha sempurna dan tidak ada kesalahan kepada Allah. Allah Maha benar, ya. Jadi Allah Maha sempurna, Allah lah yang Maha benar. Yang tidak sempurna mah kita manusia. Yang suka salah mah kita manusia. Nah, makanya Allah Maha Suci, Maha bersih dari apa? Dari kekurangan dan kesalahan, ya. Nah, kemudian juga anak-anak sekalian, karena Allah Maha Suci dari kekurangan dan kesalahan, maka Allah mencintai orang-orang yang suka membersihkan diri. Allah suka, Allah cinta terhadap hambanya yang suka mensucikan diri, yang suka membersihkan diri, baik dari kotoran lahir maupun dari kotoran batin. Ingat, kotoran ada dua, ada kotoran lahir, ada kotoran batin. Kalau kotoran lahir, kotoran yang bisa kita lihat. Misalkan kotoran yang ada di badan kita, maka kita bersihkan badan kita dari kotoran itu dengan mandi, ya. Kemudian kotoran yang ada di pakaian kita, berarti kan kelihatan tuh, itu juga termasuk kotoran lahir yang bisa kita bersihkan dengan dicuci, di laundry, ya. Kemudian tempat yang kita tempati, rumah, halaman, kemudian jalan, kan kotor tuh. Bisa kita bersihkan dengan cara, kalau lantai dibersihkannya dengan dipel, disapu, ya, lantai. Kemudian halaman kita banyak kotoran, banyak sampah, kita bersihkan dengan disapu, ya. Itu namanya kotoran-kotoran lahir. Jadi kotoran-kotoran lahir, kotoran-kotoran yang bisa kita lihat, baik yang berada di diri kita, di pakaian kita, atau di tempat tinggal kita. Sesuatu yang kotor itulah kotoran lahir. Nah, ketika kita membersihkan kotoran-kotoran lahir itu,
Kotoran yang ada di badan kita dengan kita mandi, dengan kita bersihkan, dengan kita cuci. Kotoran yang ada di pakaian kita dengan kita mencuci pakaian. Kotoran-kotoran yang ada di lantai, di halaman kita bersihkan dengan cara kita mengepel atau menyapu. Maka ketika kita melakukan semua itu, Allah mencintai kita. Allah suka kepada orang yang suka bersih-bersih diri. Orang-orang yang suka mensucikan, ya, baik kotoran batin maupun kotoran lahir. Nah, kalau tadi kotoran lahir. Lalu ada lagi kotoran batin. Apa kotoran batin? Nah, kalau kotoran batin mah tidak kelihatan. Kotoran batin mah adanya di dalam diri kita, adanya dalam hati kita, adanya dalam pemikiran kita. Contoh misalkan sifat-sifat tercela. Sifat-sifat tercela yang ada pada diri manusia itu termasuk kotoran batin. Syirik. Syirik itu apa? Menduakan Allah. Syirik atau musyrik. Ada juga syirik. Orang misalkan punya mobil, syirik. Nah, kepengen punya mobil juga kita. Jadi benci sama orang yang punya mobil. Itu syirik namanya. Itu berarti kotoran batin. Ada munafik. Munafik itu artinya orang yang punya muka dua. Nah, ingat, hati-hati nih. Munafik. Di depan ngomongnya begini, nanti di belakang lain lagi. Itu namanya munafik. Jangan sampai. Itu juga termasuk kotoran batin yang harus kita sucikan. Dengki, iri, riya, jenaka. Nah, itu semuanya kotoran-kotoran batin yang harus kita bersihkan. Ya, misalkan dengki itu merasa iri ya sama orang lain, ya. Iri tapi bukan berusaha gitu. Misalkan ada teman kita punya tasnya bagus, tas mahal, iri. Malah benci sama yang punyanya. Nah, nanti juga saya mau beli yang begituan misalkan. Nah, itu kan iri doang. Padahal dia nggak berusaha. Hanya karena dia merasa ya artinya tersaingi doang gitu ya. Itu tidak boleh. Sifat-sifat itu tidak boleh ya. Pelit, contoh juga pelit nih. Hati-hati nih. Ya, teman anak-anak nih ya. Jadi jangan sampai kita punya sifat pelit. Pelit itu apa? Nggak mau berbagi, ya, pelit. Ada juga pelit, ada koret bahasa Sundanya tuh. Ada medit. Nah, bedanya kalau pelit itu sama orang lain, nggak mau berbagi sama orang lain. Kita punya uang 1.000, ya. Padahal kalau seandainya kita jajankan 500 perak cukup. 500-nya lagi kita berikan sama orang lain. Ini mah nggak mau. Semuanya dibelikan sama dia, dijajanin sendiri. Tidak dikasih sama orang lain. Pelit namanya, ya. Jadi ada pelit, ada medit. Nah, bahasa apa medit tuh? Kalau medit mah jangankan sama orang lain, sama dirinya saja pelit, itu medit namanya. Misalkan nih, dia punya uangnya 10.000. Padahal 10.000 itu misalkan kalau dibelikan hamburger, misalkan nih, makanan yang enak itu kebeli misalkan. Tapi dia malah belinya gorengan. Ya, goreng oncom, comro, yang biasa aja, ya. Pelit berarti itu bukan hanya pelit, berarti medit, ya. Jadi sama dirinya saja pelit gitu. Itu namanya medit. Gimana sama orang lain gitu. Ya. Nah, sifat-sifat ini jangan sampai ada dalam diri kita, dan kalau ada harus kita bersihkan. Tadi kotoran batin kita nih dalam diri kita. Pelit, syirik, munafik, kemudian dengki, bohong, ya suka bohong tuh, itu termasuk kotoran-kotoran batin. Jadi kotoran-kotoran batin itu harus kita bersihkan dengan cara apa? Bertaubat kepada Allah, ya. Cara membersihkan kotoran batin mah kita bertobat kepada Allah dan meninggalkan sifat-sifat tadi yang ada dalam diri kita. Ya, harus kita jauhi, harus kita buang jauh-jauh. Ya, dengan cara kita bertobat
dan kita banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekali lagi Allah Maha Suci tuh dari yang sifat-sifat tadi. Maha Suci dari kekurangan, Maha Suci dari kesalahan. Ya, kemudian Allah Maha Suci dari kotoran batin dan juga dari kotoran lahir. Allah Maha Suci. Ya, makanya kita harus selalu membersihkan kotoran lahir dan kotoran batin. Kalau kotoran lahir adalah kotoran yang bisa kita lihat dan kita bisa bersihkan dengan cara bersuci. Kalau kotoran batin, kotoran yang tidak bisa kita lihat dan dibersihkannya dengan cara bertobat dan banyak beristighfar. Ya, Allah mencintai orang-orang yang suka mensucikan diri. Sebagaimana Quran surat Al-Baqarah ayat 222, gampang tuh ngingetinnya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya. Baik, anak-anak sekalian, sampai di sini dulu. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan di bahasan yang selanjutnya di pelajaran akidah akhlak. Hari ini kita bahas tentang Allah Maha Suci. Secara lengkapnya silahkan kalian baca di halaman 43. Ya, kemudian ingat-ingat lagi dan ayatnya dihafalkan. Ya, baik, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.